buka Excel, lalu kita copy data yang akan kita uji. Lalu kita masuk ke SPSS. Lalu kita copy paste yang telah kita copy tadi. Lalu kita masuk ke analyze, lalu compare mean, lalu kita ambil mean, kita pindahkan rasa ke dependent list, lalu jenis kelamin ke independent list, lalu kita okekan. Ini data mean yang kita dapat. Lalu untuk menguji kepuasan rasa antara laki-laki dan perempuan itu, kita masuk lagi ke variabel view. Kita ubah di bagian jenis kelamin yang noun, yang values, kita ubah value 1 di labelnya, kita ubah menjadi laki-laki. Lalu value yang kedua kita ubah menjadi perempuan. Lalu kita okekan. Lalu kita masuk ke analyze, lalu ke compare mean, kita ambil independent sample t-test, kita pindahkan rasa ke test variabel, jenis kelamin ke grouping variabel. Yang di define group kita ubah 1, yang grup 2 kita ubah menjadi 2, lalu continue. Oke. Dari data tersebut kita peroleh signya yaitu 0,39. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara rasa minuman laki-laki dengan perempuan. Lalu kita masuk ke data uji yang ketiga, yaitu uji data nilai sebelum dan sesudah belajar statistik. Kita masuk ke Excel, kita copy, lalu kita masuk ke SPSS, kita masuk ke file, terus new data, kita ke data view, lalu kita copy paste, lalu kita masuk ke analyze, kita buka compare mean, lalu kita masuk ke pie rate, simple t-test, lalu kita pindahkan nilai statistik sebelum ke variabel 1, lalu nilai statistik sesudah ke variabel 2, lalu kita okekan. Maka kita dapat hasil sig to detailnya yaitu 0,00. Itu menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara uji data sebelum dan sesudah belajar statistik. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu uji data pembelian baju dari e-commerce. Kita masuk ke file, lalu kita kembali ke Excel, kita copy di bagian ANOVA baru, lalu kita pindahkan ke data view, lalu kita masuk ke analyze, kita ambil compare mean, kita ambil yang kita klik yang Bunway ANOVA, lalu kita pindahkan e-commerce ke faktor, lalu baju, sepatu, sandal, tas, dan celana kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik post hoc, kita checklist LCD, continue, lalu kita masuk ke option, kita checklist descriptive dan homogenetic.
lalu continue, lalu kita oke kan. Nah, maka data one way yang kita hasilkan, lalu kita masuk ke variable view, lalu kita ambil di bagian e-commerce yang values, kita ganti yang satu yaitu Shopee, yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada, dan yang kelima Blibli. Setelah itu kita oke kan, kita masuk ke analyze, compare mean, lalu kita tekan one way ANOVA, lalu kita cek kembali data tersebut apakah sudah betul atau tidak. Jika semua sudah betul, kita langsung continue, kita oke kan. Maka data yang kita dapat yaitu nah ini data post hoc testnya dari multiple comparison, yaitu dari baju, e-commerce Shopee dan Tokopedia. SIG-nya diperoleh 0,969. Itu menunjukkan 0,969. Itu menunjukkan bahwa SIG-nya lebih besar dari 0,05, maka datanya tidak ada perbedaan antara e-commerce Shopee dan e-commerce Tokopedia. Begitu juga dengan ke bawahnya.